Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali hari ini bisa bertemu kembali untuk sama-sama kita melaksanakan webinar yang bertemakan menjadi pemuda yang produktif di masa pandemi COVID-19. Tentunya saya ucapkan selamat datang kepada pemateri yang sangat luar biasa. Ada Kang Rizky Maulana sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran tahun 2021. Dan tentunya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir pada malam hari ini, khususnya untuk teman-teman peserta yang hadirnya ini melalui live streaming YouTube. Silakan teman-teman, jikalau ada yang ingin saling menyapa untuk memberikan sapaannya melalui kolom berkirim pesan dengan menyertakan nama dan juga asal daerah. Oke teman-teman, kita akan mulai sebentar lagi untuk sesi diskusi ataupun webinar pada hari ini. Sebelumnya, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam senantiasa kita junjung tinggikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lalu selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka kegiatan webinar hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dan ini telah bergabung juga pemateri kita pada hari ini, ada Kang Rizky Maulana. Halo Kang Rizky, bagaimana nih kabarnya Kang Rizky? Halo Kang Rohman, Alhamdulillah sehat Kang Rohman. Oke, Alhamdulillah ya, sekarang lagi kondisi sehat walafiat. Nah, sekarang Kang Rizky lagi di mana nih? Dan kalau saya lihat di CV-nya, Kang Rizky ini masih mahasiswa ya di Fakultas Kedokteran Gigi tingkat akhir. Nah, mungkin boleh diceritakan juga Kang Rizky kesibukan saat ini apa aja? Oke, baik. Terima kasih Kang Rohman atas kesempatannya dan undangannya untuk mengisi di startnow.idn. Nah, untuk aktivitas sendiri sejauh ini saya masih berkutik di skripsi ya untuk akademiknya Kang Rohman, dan untuk non-akademiknya seperti tadi yang disampaikan, yaitu kesibukan sebagai seorang ketua BMKMA Unpad. Jadi perorganisasian ini kan pasti banyak sekali ya Kang Rohman untuk kegiatan dan juga beberapa aktivitas di dalamnya. Oke, turunin Kang Rizky tadi ya. Semoga dilancarkan seluruh aktivitas yang dijalankan, baik itu perskripsian dan juga untuk kegiatan-kegiatan di Badan Eksekutif Mahasiswanya. Semoga seluruhnya diberikan kelancaran. Nah, teman-teman, sekarang ini kita berada dalam sesi sharing session yang mana pemateri kita telah hadir. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa materi hari ini adalah produktif di masa pandemi. Startnow.idn ini rutin untuk menyelenggarakan webinar yang mana tujuannya untuk membangkitkan kembali semangat pemuda dengan kita mengisi kepala mereka dengan nutrisi-nutrisi literasi yang tentunya bekal tersebut bisa dijadikan bahan untuk memproses segala proses kehidupan yang dijalani agar lebih baik lagi. Seperti yang kita ketahui tentunya untuk menjadi pemuda yang produktif tidak hanya cukup jikalau kita belum punya nutrisi ataupun belum punya bekalnya. Maka dari itu pada malam hari ini Startnow.idn sengaja menyelenggarakan webinar yang mana tujuannya untuk memberikan bekal nih kepada teman-teman peserta, khususnya pemuda, agar bekal tersebut bisa dioptimalkan sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang perlu diingat bersama-sama bahwa kognitif saja tidak cukup, tapi juga perlu dibekali dengan ilmu praktik, dan ini perlu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, maka dari itu, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh Kang Rizky Maulana Muhammad. Namun sebelumnya, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Bentar, saya share screen terlebih dahulu. Nah, sudah muncul ya. Jadi inilah CV narasumber kita pada hari ini. Beliau bernama Rizky Maulana Muhammad, merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, merupakan seorang yang ambisius dan juga belajar seumur hidup, memiliki motonya ya, belajar seumur hidup, dan juga menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Nah, adapun pengalaman beliau sekarang ini sebagai Presiden BEM Unpad tahun 2021 dan juga pengalamannya di tahun 2019 sampai 2020 ini sebagai Ketua Wakil Presiden BMFKG Unpad
lalu juga sebagai Presiden Fosikagi FKG Unpad tahun 2018 sampai 2019, dan juga sebagai Kepala Divisi Humas Majelis Wali Amanat Unpad BKMWL. Beliau lahir di Solo 3 September 1999, tinggal di Cibinong, Geria Asri Blok A1, nomor 25, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dan bisa dihubungi pada kontak yang telah tertera. Untuk pendidikannya, beliau pada tahun 2006 sampai 2008 ini di TK Aisyah Pajang, lalu juga menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Cipayung, lalu menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di SMP 5 Bogor, lalu juga menempuh pendidikan SMA-nya itu di SMA 3 Bogor, dan sekarang tadi ya pendidikannya di FKG Unpad. Adapun pengalaman leadership training beliau ini ada di Village of Cheng pada tahun 2017, dan yang terbaru ini di latihan Mujtahid Dakwah 2019 yang diselenggarakan oleh Masjid Salman ITB. Nah, lalu juga ini ada beberapa prestasi beliau, luar biasa banyak sekali ya, ada akademik, non-akademik, dan juga pengalaman sebagai pembicara, yaitu sebagai juara 3 mahasiswa berprestasi di Fakultas Kedokteran Gigi tahun 2020, dan juga juara 2 Best Essay Dental Health Education tahun 2021, dan juga IPK terbaik di semester 2. Lalu yang non-akademiknya ini ada top 10 National Business Plan di UI, lalu juga sebagai penerima beasiswa Yulid dan juga penerima beasiswa aktivis Salman. Lalu juga pengalaman pembicara beliau ini ada di Student Organization Introduction di Artisia 2019 yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi, lalu juga Bangga Sebagai Muslim yang diselenggarakan oleh Ashifa FK Unpad tahun 2020, dan beliau pernah mengisi di TVRI dengan tema Pancasila di era milenial. Lalu juga ini telah menjadi pembicara yang diselenggarakan oleh Kabim Unpad dengan tema organisasi di masa pandemi. Adapun kemampuan soft skill beliau ini ada kreatif, leadership, problem solvers, analytical, dan komunikatif. Dan untuk teman-teman semuanya bisa untuk bertanya-tanya lebih lanjut atau mengetahui lebih dalam mengenai kehidupan Kang Rizky ini, bisa dicek di media sosialnya di Instagram @maulana_r_. Oke, mungkin itu aja untuk perkenalan pembicara pada malam hari ini. Maka dari itu saya berikan tempat dan waktu kepada Kang Rizky untuk memaparkan materinya. Mangga Kang Rizky. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi, Kang Rohman, izinkan saya juga ingin menyapa teman-teman yang menonton dalam webinar ini ya, Kang Rohman ya. Webinar di startnow.idn, dan senang sekali di malam hari ini bisa ngobrol-ngobrol nih, Kang, tentang beberapa hal. Tadi kalau yang disampaikan yaitu mengenai produktivitas di masa pandemi. Betul ya, seperti itu? Betul, betul. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, Kang Rohman, boleh nih untuk di-share screen materinya. Oke, ya. Nah, teman-teman, di sini yang aku akan singgung mengenai produktif di masa pandemi. Mungkin teman-teman pernah nggak sih ngerasa kalau di masa, mungkin sebelum pandemi bahkan ya, kita sering merasa ketika menjalankan aktivitas dan di akhir hari ketika kita ingin tidur, suka membayangkan nih kira-kira sehari ini aku udah berbuat apa aja ya, udah melakukan apa aja, udah mendapatkan hasil apa aja dari yang aku lakukan untuk hari ini. Kerasa mungkin untuk waktu yang 24 jam sama dengan pemuda-pemuda lainnya, tapi kita ngerasa kayak kok orang lain sudah memiliki pencapaian-pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan saya, ataupun kok tugas-tugas yang saya lakukan ini seperti tidak kunjung selesai, atau bahkan mungkin keteteran nih antara kegiatan akademik gitu ya di perkuliahan ataupun juga disambi dengan kegiatan di organisasi. Nah, mungkin teman-teman ataupun termasuk diri aku dulu juga sering merasakan hal tersebut nih, teman-teman. Nah, akhirnya apakah yang menjadi pertanyaan itu kita sudah produktif dalam menjalankan setiap harinya? Nah, mungkin
Untuk teman-teman yang merasakan hal tersebut, ini cocok banget. Webinar di malam hari ini akan membahas mengenai hal tersebut. Oke, Kang Rohman, kita boleh lanjut. Nah, sebelum menyampaikan nih sampai akhir, ada beberapa poin dan juga outline yang pengen aku bahas di sini, teman-teman. Mulai dari karakteristik kita dulu nih, karakteristik pemuda saat ini di Indonesia sebagai generasi Z. Nah, kemudian dilanjut setelah kita tahu karakteristiknya di generasi Z ini, kita juga punya acuan, kira-kira siapa sih tokoh-tokoh inspiratif yang mengimplementasikan produktivitas di setiap harinya. Ini juga menjadi penting agar kita punya acuan, kita punya orang yang memiliki, yang sudah konkret mereka menjalankan dan mengimplementasikan, sehingga kita pun seperti tertrigger, terpacu untuk melakukan hal yang serupa. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu kita juga perlu tahu nih, peran kita sebagai pemuda, bila dikaitkan dengan produktivitas, ini tentu harus memiliki output, harus memiliki tujuan yang jelas. Nah, salah satu tujuannya tentu adalah untuk kemajuan bangsa Indonesia. Betul, seperti itu kan ya. Nah, dilanjutkan ketika kita udah tahu nih apa yang menjadi output kita, kemudian kita juga punya acuan seseorang yang sangat inspiratif dalam hal produktivitas, kita juga perlu tahu how to untuk mencapai output ataupun tujuan akhir tersebut. Dan di sini yang akan dibahas mengenai tips dan trik untuk meningkatkan produktivitas kita dalam mencapai tujuan. Kemudian untuk produktivitas sendiri, ini juga nggak lepas nih teman-teman dari yang namanya manajemen waktu dan juga skala prioritas. Ketika kita berbicara produktivitas, kita berbicara tentang seberapa banyak sih output yang bisa kita dapatkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu, di sini perlu adanya manajemen, timing yang bagus, serta prioritas untuk mengerjakan hal-hal yang memang krusial. Seperti itu. Dan akhirnya, di sini ketika di masa pandemi kita dihadapkan dengan situasi yang sangat merubah kehidupan kita 180 derajat, yang tadinya kita bisa sangat mudah berinteraksi dengan berbagai macam manusia, tapi dengan kondisi pandemi kita dibatasi sehingga kita pun hanya bisa berdiam di rumah saja, dan tentu ini bisa menghambat bagi sebagian orang untuk produktif, untuk melakukan rutinitas, untuk mendapatkan output yang banyak seperti itu karena terbatas karena pandemi. Oleh karena itu kita pun juga memberikan saran nih, baiknya apa sih yang bisa dilakukan di masa pandemi ini agar kita tetap produktif. Kurang lebih seperti itu, Kang Rohman. Enggak, boleh dilanjut. Nah, bicara mengenai generasi Z, kita bicara mengenai generasi yang lahir dari tahun 1995 sampai 2010. Kurang lebih kalau misalkan kita bicara umur ya Kang Rohman, ini generasi Z itu sekitar umuran 20 sampai middle ya, middle seperempat kehidupan kalau orang-orang bilangnya quarter of life kayak gitu, 25 tahun. Nah, kira-kira di fase ini kita sedang dihadapkan dengan berbagai macam keputusan-keputusan yang mana tentu di fase-fase ini adalah fase-fase krusial untuk menentukan hidup kita akan menjadi seperti apa ke depan. Ketika di fase ini kita berhasil, produktif gitu ya, kalau di bahasan kali ini, kita juga tentu memiliki potensi yang lebih besar juga untuk sukses di era hidup selanjutnya gitu ya, di usia 30-40 tahun. Oleh karena itu, produktif di masa saat ini menjadi penting. Nah, tapi kita juga perlu tahu nih karakteristiknya generasi Z ini seperti apa, sehingga kita tahu kita tuh posisinya di mana sih untuk mencapai produktivitas itu. Nah, kalau dari karakteristiknya ini saya ambil dari laman Forbes, salah satunya menyebutkan bahwa generasi Z ini memiliki ambisi untuk sukses yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, ini merasakan FOMO atau anak-anak sekarang biasanya bilangnya fear of missing out, Kang Rohman, kayak gitu. Nah, kemudian FOMO ini bisa dibilang salah satu hal yang bisa dibilang kurang baik, tapi ada sisi positif yang bisa kita ambil adalah bahwa kita nggak pengen diem ataupun stuck di posisi kita sekarang kayak gitu. Kita pengen kita pengen berjalan dinamis, ingin sesuai juga dengan tadi kalau misalkan kita bicara acuan ataupun tokoh inspiratif, kita pengen seperti mereka juga. Nah, kurang lebih seperti itu karakteristik dari generasi kita. Selanjutnya yang ketiga, ini adalah mahir menggunakan teknologi.
Jadi mungkin ini memang tidak perlu dijelaskan lagi ya, memang kita kan bisa dibilang native generation kayak gitu, yang sangat-sangat terbiasa dengan adanya penggunaan teknologi. Kemudian yang keempat ini cukup menarik Kang Rohman, yaitu ingin mendapatkan validasi. Jadi memang kita atau mungkin beberapa orang ya yang ada di generasi kita, namun umumnya di sini yang disampaikan oleh halaman tersebut bahwa generasi kita membutuhkan validasi dari masyarakat, dari orang lingkungan sekitar kita, dan ini pun menurutku bisa menjadi trigger untuk kita tuh tetap produktif gitu, meskipun kondisinya seperti sekarang. Dan yang kelima ini adalah kita cenderung untuk berperilaku yang singkat, yang instan, yang mudah kayak gitu. Nah, ini juga berpengaruh nanti kepada mental kita, Kang Rohman. Jadi dari awal kita sangat disuguhi dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang tentu ini baik, namun juga memiliki dampak yang negatifnya adalah bahwa kita jadi mudah untuk stres, mudah untuk merasa capek dan lain sebagainya karena kita sudah disuguhi dari awal dengan banyak kemudahan kayak gitu. Nah, ini juga nanti berpengaruh nih ke sikap kita merespon pandemi, sikap kita untuk bisa tetap berjuang konsisten, produktif kayak gitu. Nah, oke, sekarang boleh dilanjut. Yang kedua, nah tadi itu kita banyak ya berbicara mengenai karakteristik, terus secara umum apa yang kita bahas. Nah, sekarang kita juga perlu tahu sebenarnya produktivitas itu apa sih? Nah, produktivitas itu adalah seperti yang aku singgung tadi, seberapa besar hasil yang bisa kita dapat dalam waktu tertentu. Jadi istilahnya kalau misalkan diibaratkan nih Kang Roman sama putaran sprint ya, kita ibaratkan sama putaran sprint di GOR, misalkan di Bandung apa ya, GOR Jalak Harupat misalkan ya. Nah itu tuh di lintasan itu adalah outputnya, dan kita bisa melihat seberapa besar produktivitas kita dalam waktu tertentu, berarti kita mengibaratkannya seberapa panjang lintasan yang udah bisa kita tempuh dalam waktu tertentu tersebut. Seperti itu kurang lebih. Oke, boleh dilanjut. Nah, tadi bicara mengenai tokoh inspiratif, ada 3 tokoh inspiratif yang menurut aku bisa jadi acuan bagi kita untuk tetap produktif nih, teman-teman. Apalagi Indonesia ternyata nggak kalah kok dengan negara-negara lainnya. Kita punya segudang, mungkin ada jauh lebih banyak bahkan yang tidak terliput di media, bahkan mereka pun juga merupakan sosok-sosok produktif ternyata, seperti itu. Atau bahkan orang-orang terdekat kita, teman, keluarga kita juga bisa menjadi tokoh inspiratif untuk tetap produktif. Nah, salah satunya di sini yang pertama adalah Putri Tanjung. Kenapa sih aku ngefans ya sama beliau? Karena beliau ini usianya baru 24 tahun, tapi dengan usia yang masih muda ya, tapi sudah memberikan kontribusi yang cukup besar. Contohnya membuat perusahaan yang memiliki concern di bidang kepemudaan dan juga kreatif kayak gitu. Kemudian membuat platform, kemudian juga memiliki kemampuan yang sungguh luar biasa ya menurutku, dengan umur segitu tapi sudah mencapai banyak pencapaian, itu adalah sungguh hal yang luar biasa seperti itu. Kemudian yang kedua, ya kita pernah nih diviralkan juga ya dengan berita dari Maudy Ayunda, bingung pilih Stanford apa pilih Harvard gitu. Nah ini yang mungkin pilihannya sudah levelnya sudah berbeda gitu ya. Kalau kita tuh kadang misalkan pas malam hari bingung nih mau makan nasi goreng atau makan bakso, tapi kalau Maudy Ayunda udah beda kelasnya. Beliau sudah bingungnya itu milih universitas karena dua-duanya keterima kayak gitu. Itu yang membuat keren juga. 26 tahun sudah bisa menurutku mempunyai work life yang balance antara karir beliau, antara pencapaian beliau di akademik ya khususnya, itu sangat membuat aku terinspirasi nih bahwa dengan berbagai macam pencapaian di usia yang masih muda dan juga bukan hanya di akademis tapi juga memiliki apa ya istilahnya balance di kehidupannya, misalkan memiliki concern di musik dan juga perfilman, ini juga hal yang menurutku luar biasa banget nih, Maudy Ayunda kayak gitu. Nah itu yang kedua, Teh Maudy Ayunda ya, aduh kok Teh sih manggilnya gitu ya.
Tapi nggak apa-apa. Nah, yang terakhir ini adalah yang kita juga tahu pasti siapa dia, yaitu Belva Devara, yang mungkin kita tahu ini konten-konten dari perusahaan beliau ini sering banget yang kita lihat di televisi. Apa? Ya contohnya Ruang Guru ya, teman-teman. Nah, di Belva sendiri itu merupakan sosok yang luar biasa menurutku karena dia pernah aktif juga di organisasi pada saat SMA-nya, bahkan menjadi ketua OSIS juga, dan bahkan pada saat menempuh pendidikan tinggi, beliau mendapatkan 3 penghargaan yang sangat luar biasa gitu ya, 3 medali emas penghormatan dari salah satu universitas terbaik, universitas teknik ya terbaik di Asia, yaitu NTU kayak gitu. Nah, kemudian beliau juga memiliki concern yang sama ya di bidang kepemudaan, dan akhirnya sekarang kita juga tahu seberapa kerennya sih beliau ini kayak gitu, apalagi di fase kehidupan yang mungkin baru kepala 3 gitu ya, tapi sudah memberikan banyak kontribusi di Indonesia, dan itu yang bisa menjadi contoh buat kita bersama untuk semakin tertrigger nih berproduktif di kala pandemi. Nah, boleh dilanjut Kang Rohman. Nah, selanjutnya di sini adalah kita perlu tahu nih peran pemuda untuk kemajuan bangsa. Di sini pemuda ini memiliki peran yang sangat vital ya, dan secara struktur di masyarakat kita juga merupakan orang yang diharapkan nih oleh masyarakat untuk bisa memberikan kontribusi lebih bagi negara. Nah, contohnya di sini yang aku paparkan yaitu yang pertama mengenai agent of change. Nah, ini mungkin sering banget didengar oleh mahasiswa baru gitu ya, ketika di ospek mungkin mahasiswa sebagai agent of change, mahasiswa sebagai iron stock, seperti itu dan lain sebagainya. Dan ini memang betul teman-teman, bahwa kita pemuda memiliki idealisme yang masih tinggi, memiliki waktu serta energi yang cukup besar. Ini bisa kita alokasikan, bisa kita distribusikan untuk hal-hal yang positif. Contohnya, misalkan kita melihat bahwa ini misalkan di dunia pergerakan contohnya, kita melihat ada yang salah di negeri ini dari segi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga kita pun bisa mengajukan berbagai macam aksi seperti itu ya, aksi kreatif, baik itu lewat sosial media atau bahkan bisa sampai turun ke jalan kayak gitu. Itu agar apa yang menjadi keresahan masyarakat ini bisa diganti gitu ya, bisa tidak ada lagi hal-hal yang menyebabkan kita resah. Oleh karena itu, agent of change salah satunya juga memberikan perubahan-perubahan terhadap hal yang dirasa kurang tepat yang masih terjadi sampai sekarang. Oke. Nah, yang selanjutnya, yang kedua adalah agent of development. Kita tahu bahwa di negeri ini kita punya segudang potensi, dan kita juga harus menselaraskan apa yang menjadi potensi-potensi yang ada di negeri ini untuk bisa berkembang jauh lebih besar. Nah, kita melihat nih, misalkan contohnya ada potensi di suatu desa, dan kita sebagai pemuda, khususnya mahasiswa ya, memiliki ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di dunia kampus, baik itu ilmu bisnis, ilmu bagaimana mengembangkan suatu produk agar itu memiliki nilai jual yang tinggi, seperti itu. Nah, ini bisa kita mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut agar masyarakatnya memiliki independensi, memiliki kemandirian secara finansial. Itu kan suatu hal yang positif ya, teman-teman. Nah, hal-hal seperti itu yang diharapkan ada nih dari pemuda untuk masyarakat, untuk Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu agent of modernization. Nah, kita sebagai manusia-manusia globalisasi saat ini pasti banyak sekali arus-arus informasi, budaya, ini menyebabkan kita menjadi lupa identitas kita seperti identitas kita siapa. Oleh karena itu kita juga perlu memilih dan memilah, memfilter berbagai macam informasi dan juga budaya yang ada di negeri ini, informasi yang masuk ke negeri ini, sehingga kita pun bisa memberikan informasi mana sih yang benar, mana sih yang salah. Ini juga menjadi hal yang dibutuhkan juga, karena mungkin sebagian masyarakat agaknya jadi hanya apa ya, melahap informasi itu bulat-bulat tanpa memfilter terlebih dahulu. Nah, kita sebagai mahasiswa ini ataupun pemuda ini bisa memberikan informasi mana nih yang sebenarnya benar, mana yang salah, seperti itu. Oke,
Itu mungkin peran pemuda untuk kemajuan bangsa. Ya, kita bisa merubah hal yang negatif, kita bisa meningkatkan hal yang memang sudah menjadi potensi, dan juga memilah informasi-informasi yang tepat bagi masyarakat. Oke, boleh dilanjut, Kang Rohman? Nah, setelah kita tahu nih peran-peran kita sebagai pemuda, tadi aku bisa bilang perannya sangat besar ya, membuat perubahan, membangun kebaikan-kebaikan yang sudah ada, itu adalah hal yang sangat besar. Ditambah kita pun juga memiliki amanah nih teman-teman dari orang tua untuk tetap menjalankan peran kita sebagai mahasiswa untuk belajar. Akhirnya kita perlu bisa menjadi orang yang produktif, gitu kan, sebanyak-banyaknya output dengan waktu yang minim seperti itu. Nah, tips and trick produktivitas ini aku contohkan ya, simpelnya bahwa produktivitas tadi kalau aku ibaratkan dengan kita lari di suatu gor, ini adalah produktivitas itu akan semakin meningkat kita ketika kecepatan untuk menyelesaikan outputnya itu tinggi dan juga waktunya juga besar kayak gitu. Akhirnya hal-hal yang perlu diperhatikan ini ada dua hal ya teman-teman, kecepatan dan juga waktu. Untuk kecepatan menyelesaikan output, hal yang perlu kita tentukan pertama adalah arah yang jelas. Aku pengen menjadi aku pengen IPK semester ini meningkat kayak gitu. Nah, itu kita harus tahu dulu, bukan hanya tentang kita pengen memiliki IPK cum laude, tapi gimana sih caranya untuk mencapai IPK cum laude. Kita harus tentukan dulu, emang kalau misalkan IPK kita cum laude, dampaknya buat kita apa? Memangnya kenapa kita harus cum laude kayak gitu. Hal-hal itu yang perlu ditanyakan kepada diri sendiri sehingga kita pun sudah selesai dengan diri sendiri tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut dan memang sudah clear, oh apa sih yang menjadi kebutuhan aku, yaitu salah satunya contohnya misalkan untuk meraih cum laude gitu, karena aku pengen S2 atau pengen spesialis kayak gitu contohnya. Sehingga kita perlu menentukan arah yang jelas, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melakukan dengan cara yang benar. Seringkali di hidup kita sudah menentukan arah yang jelas, tapi kita nggak tahu gimana sih cara melakukan ataupun mencapai output tersebut dengan benar kayak gitu, atau bisa dibilang efektif. Nah, kita juga perlu tahu gimana sih cara, kalau misalkan tadi aku contohin, kita pengen mendapatkan IPK yang cum laude di semester ini. Nah, berarti kita pun harus tahu nih gimana sih cara belajar yang benar. Kemudian gimana sih caranya agar meskipun ada kegiatan organisasi, tapi tetap tidak mengganggu kemampuan kita untuk menyerap informasi di pembelajaran atau mengerjakan berbagai tugas, kayak gitu. Jangan sampai ini jadi keteteran seperti itu. Misalkan contohnya seperti itu. Jadi kita juga harus melihat strategi-strategi apa yang kita lakukan agar mencapai tujuan tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu kita perlu fokus. Setelah kita menentukan tujuan kita apa, gimana cara untuk mencapai hal tersebut, kita harus strict ke rencana kita. Oleh karena itu, fokus adalah hal yang sangat penting dan mungkin agak sulit dilakukan saat ini ya, karena salah satu karakteristik dari generasi Z ini adalah multitasking. Kita seringnya terdistraksi oleh beberapa hal yang membuat kita menjadi tidak fokus untuk menjalankan apa yang pertama kali kita sudah rencanakan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah manajemen waktu. Nah, ini nanti akan dibahas lebih lanjut dalam slide yang selanjutnya. Nah, di sini yang aku lakukan mungkin ada banyak caranya ya teman-teman untuk manajemen waktu. Namun, aku mungkin boleh berbagi apa yang sudah aku lakukan mengenai time management ini dengan journaling. Apa sih manfaatnya journaling? Manfaatnya journaling sendiri, kita yang pertama tahu, dalam 24 jam ini kita sudah melakukan apa saja seperti itu. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah tahu dalam melakukan dalam 24 jam itu melakukan apa saja, yang kedua kita juga menjadi tahu kayak gitu. Oh, ternyata dalam 24 jam itu kita sudah melakukan hal yang efektif, hal yang meningkatkan output kita, atau justru kita melakukan banyak hal yang sia-sia kayak gitu. Nah, akhirnya kita juga perlu melihat bahwa ternyata dalam 24 jam kita ini bisa jadi melakukan hal yang kesia-siaannya itu jauh lebih banyak kayak gitu.
So, yang harus kita lakukan dengan journaling itu yang pertama membuat listing terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita tahu setelah membuat listing di 24 jam tersebut, kira-kira di jam berapa sih kita mulai produktif. Kayak gitu. Kita tahu nih, prime time kita itu misalkan di pagi hari. So, maksimalkan di pagi hari tersebut untuk kita melakukan berbagai aktivitas yang udah kita rencanakan di hari itu. Khususnya misalkan aku pengen belajar, aku pengen olahraga, aku pengen selesai mengerjakan tugas-tugas organisasi. Nah, usahakan kegiatan-kegiatan tersebut akan jauh lebih mudah dilaksanakan di prime time. Itu ketika kita sudah mengetahui 24 jam kita ini lebih efektifnya di jam berapa aja. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan lupa juga sesuaikan dengan beban-beban yang kita miliki. Kayak gitu. Misalkan kalau kita sudah berkomitmen untuk mengikuti suatu organisasi, artinya kita menerima konsekuensi dari waktu yang akan lebih banyak kita korbankan untuk melakukan hal-hal tentang organisasi kayak gitu. Jadi kita sesuaikan juga dalam 24 jam ini bukan hanya tentang akademik saja, tapi juga tentang kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah kita rencanakan. Sehingga tiap orang memiliki beban waktu untuk melakukan hal yang efektif itu berbeda-beda kayak gitu. Ada yang mungkin 8 jam, 10 jam, atau bahkan mungkin 12 jam kayak gitu. Ini tergantung dari beban yang kita miliki juga. Dan yang keempat adalah konsisten dan juga strict dengan apa yang kita kerjakan di sini. Sehingga pada saat kita menjalani hari tersebut, kita sudah tahu, oh di jam sekian kita akan ini kerjakan. Di jam 2 aku akan mengerjakan tugas dari mata kuliah sebelumnya, kerjakan kayak gitu. Sehingga apa yang direncanakan ini benar-benar terrealisasikan, dan di akhir hari kita merasa senang, oh ternyata kita sudah melakukan hal yang sangat luar biasa hari ini gitu. Kita sudah melakukan A, sudah melakukan B, melakukan C kayak gitu. Itu akan memberikan kepuasan tersendiri di dalam hati kita. Itu ya teman-teman mengenai time management. Oke, boleh dilanjut Kang Rohman. Nah, tentu kita juga perlu mengetahui nih tips untuk manajemen waktu. Salah satunya adalah kita menentukan skala prioritas. Mana sih yang menjadi paling urgent, mana sih yang ini itu hal yang sebenarnya penting tapi untuk sekarang tidak mendesak untuk dilakukan kayak gitu. Ada juga yang tidak urgent, tidak penting juga, dalam artian tidak mendesak, sehingga ya itu merupakan hal yang jauh dari prioritas kita kayak gitu. Nah, kita tentukan dulu dari yang pertama, yang paling urgent dan juga paling penting. Yang mendesak dan juga penting ini yang harus kita utamakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ini adalah yang penting namun tidak urgent kayak gitu, yang tidak mendesak. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak penting namun urgent, kemudian baru yang keempat, tidak urgent dan juga tidak penting. Seperti itu, dalam menentukan prioritas kita, apa yang akan kita lakukan lebih dahulu. Nah, kemudian dilanjut. Terakhir nih teman-teman, nggak kerasa ya, ternyata sudah cukup banyak, dan kita sekarang berada di slide terakhir. Kira-kira setelah tadi kita berbincang mengenai banyak hal, di akhir, apa sih saran yang bisa kita lakukan bagi pemuda di dalam kondisi pandemi saat ini? Nah, ini yang contoh yang pertama adalah kita perlu menuliskan daftar kegiatan setiap hari. Mungkin ini yang dirasa cukup sulit ya ketika di awal-awal, kok ribet banget sih Kang harus menuliskan per jamnya apa kegiatan kita. Namun ini akan sangat berguna di akhir hari ketika kita melihat seberapa konsisten kita, kemudian kita juga melihat, oh ternyata kita bisa loh ketika kita men-challenge diri sendiri, kita melakukan perencanaan yang matang, ini bisa dilakukan loh. Ternyata kita bisa melakukan jauh lebih produktif bahkan dari yang kita rencanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah kegiatan yang bisa meningkatkan kebugaran kita, teman-teman. Karena nggak dipungkiri, pandemi saat ini juga sangat mempengaruhi kesehatan kita. Ketika imun kita tidak baik, maka ini akan lebih rentan terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, adanya olahraga secara rutin ini menjadi suatu hal yang krusial. Mungkin kalau sekarang bisa lari-lari di dekat rumah gitu ya, atau misalkan habis sholat subuh kan jamnya orang-orang masih kosong nih, kayak gitu, tetap menggunakan protokol kesehatan sambil mungkin teman-teman yang suka bersepeda atau misalkan melakukan jogging, running, itu dibebaskan sesuai dengan minatnya teman-teman kayak gitu. Kemudian yang ketiga, itu kita bisa melakukan
mengikuti suatu kelas ataupun webinar online. Karena di masa pandemi sekarang, informasi begitu masif dan ilmu sangat terbuka lebar pintunya gitu ya. Kita nggak melihat lagi nih ada kesulitan harus mengunjungi suatu tempat tertentu untuk mendapatkan ilmu, tapi sekarang sudah sangat mudah, tinggal klik, tinggal kemauan kita aja. Dan ini juga menjadi salah satu kesempatan ternyata di masa pandemi ada lebih banyak waktu yang bisa kita lakukan untuk menambah ilmu. Misalkan kalau di masa sebelum pandemi kan ada waktu transportasi nih, kita dari rumah ke sekolah, kita dari sekolah ke tempat gedung lainnya. Nah, sedangkan di masa pandemi, waktu-waktu ini bisa kita maksimalkan untuk kegiatan lain, salah satunya dengan mengikuti kelas ataupun webinar online. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah bisnis online. Nah, nggak bisa dipungkiri juga permasalahan pandemi ini juga berdampak kepada sektor ekonomi, teman-teman. Dan bagaimana cara kita untuk menghadapi kondisi ini adalah salah satunya kita juga harus menginisiasi adanya kegiatan yang dapat menambah income kita, sehingga kita pun sebagai pemuda yang pertama tidak memberatkan orang tua, kemudian yang kedua ketika kita ada kebutuhan kita pun tidak menunda-nunda untuk membelikan hal tersebut ketika memang hal tersebut butuh kayak gitu kan. Jadi akan lebih enak dan juga lebih puas juga gitu kan, kita akan hasil keringat kita sendiri yang sudah kita usahakan ini mendapatkan buah benefit juga gitu buat kita. Gitu, sehingga bisnis online menjadi salah satu saran yang bisa aku rekomendasikan bagi teman-teman semua agar meningkatkan income di masa pandemi. Kemudian yang kelima di sini adalah volunteering. Mungkin ini juga tergantung ya teman-teman, mengingat kondisi dan juga wilayah yang berbeda-beda tingkat COVID-19-nya, ini juga perlu dimaksimalkan juga nih. Maksudku dipetakan juga sekiranya kita perlu melakukan volunteering atau tidak kayak gitu. Nah, ini merupakan suatu hal yang positif juga ketika kita misalkan ikut menjadi relawan COVID-19. Kita bisa meningkatkan, mengasah ilmu dan juga skill misalkan bagi teman-teman yang berada di rumpun ilmu kesehatan kayak gitu ya. Ataupun juga bisa menjadi relawan untuk membantu gerakan-gerakan sosial, membantu teman-teman yang membutuhkan kayak gitu. Itu juga menjadi hal yang sungguh luar biasa di masa pandemi. Namun juga perlu diingat bahwa kegiatan-kegiatan ini harus tetap menjalankan protokol kesehatan dan juga tetap menaati anjuran-anjuran dari pemerintah. Ketika hal tersebut memang tidak boleh dilaksanakan, misalkan lockdown total, ya kita juga nggak boleh memaksakan diri kayak gitu. Kemudian yang terakhir, ini yang bisa kita lakukan dengan mengikuti lomba, teman-teman. Mengikuti lomba ini banyak manfaatnya, bisa menambahkan income kita juga. Kemudian yang kedua juga mengasah ilmu dan juga jiwa kompetitif kita sendiri, sehingga apa yang bisa kita maksimalkan ternyata sangat banyak loh teman-teman di masa pandemi untuk tetap produktif. Nah, kurang lebih kayak gitu Kang Rohman. Saran-saran aktivitas bagi pemuda dalam pandemi cukup banyak, dan mungkin di terakhir boleh dilanjut. Oh, oke. Nah, mungkin ada satu slide ya yang mana kita aku ada suatu quotes gitu bahwa produktivitas tidak dibangun dengan usaha yang minimal, tapi melainkan juga dengan kesungguh-sungguhan, menggunakan komitmen, dan juga pengetahuan agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang produktif meskipun di kondisi yang tidak menentu. Itu mungkin menjadi quote terakhir dari aku, semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf juga ketika ada salah-salah kata, aku ucapkan terima kasih kepada semuanya. Aku kembalikan kepada Kang Rohman. Oke, baik. Hatur nuhun Kang Rizky atas pemaparannya sangat luar biasa ya mengenai produktivitas di masa pandemi COVID-19. Yang mana kalau kita berbicara mengenai pemuda, itu tak jauh dari kata produktif. Karena yang namanya pemuda adalah harapan bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan, estafet seluruh kehidupan dari apa yang telah terjadi hari ini untuk dikelola lagi di masa yang akan datang. Dan jikalau pemudanya tidak produktif, lalu apa yang akan dilanjutkan? Jangan sampai nanti kita mempertaruhkan masa depan suatu negara hanya gara-gara pemudanya tidak kita bekali nih untuk produktif. Dan hari ini kita coba sama-sama memberikan bekal dari segi pengetahuannya terlebih dahulu bagaimana caranya untuk produktif. Sehingga pemuda ini ketika sudah diberikan bekal, alangkah lebih baiknya untuk diimplementasikan. Sehingga kita bisa untuk menjaga
kestabilan di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi saya persilakan nih kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom berkirim pesan. Silakan kirimkan pertanyaan dengan menggunakan format nama, lalu yang kedua ini asal institusi, dan yang ketiga ini pertanyaan. Nah, ini sudah ada beberapa yang bertanya. Sebentar ya, Kang Rizky ya. Nah, ini sudah banyak sekali nih yang bertanya nih di kolom komentar. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Ini dari Radia, asal instansinya SMA Ki Hajar Dewantoro. Katanya, Assalamualaikum, Kak, izin bertanya. Kadang-kadang setiap mau coba buat tetap produktif di masa pandemi tuh selalu wacana karena selalu ada rasa malas. Nah, aku mau tanya dong, Kak, gimana cara ngatasin rasa malas itu supaya niat diri untuk tetap produktif gak cuma wacana? Terima kasih. Gitu, Kang Rizky, pertanyaan yang bisa ditangkap ya. Oke, sip. Mangga Kang Rizky untuk dijawab. Oke, baik. Tadi pertanyaannya namanya siapa ya, Kang Roman? Aku lupa. Namanya Radia. Oh, Radia. Oke. Ya, makasih pertanyaannya Teh Radia. Nah, aku jadi teringat sesuatu. Nah, seringkali nih, salah satu kendala-kendala dalam kita berupaya untuk tetap produktif itu adalah kadang kita suka yang namanya menunda-nunda. Nah, sebenarnya kita sudah merencanakan, kita sudah tahu apa yang menjadi tujuan kita, tapi nggak cukup teman-teman rencana, tapi juga perlu aksi. Nah, yang biasa terjadi ketika kita sudah menetapkan tujuan, tapi tidak segera untuk melakukan ini adalah kebiasaan untuk menunda-nunda. Atau sebenarnya ini juga bisa disebabkan karena prokrastinasi. Kayak gitu, kita rasanya enggan untuk melakukan hal tersebut, kayak gitu kan. Jadi entah karena tugasnya yang udah terlalu banyak nih tugasnya, jadi malas banget buat ngerjain kayak gitu, buat nyicil aja udah gitu, udah males gitu kan. Atau misalkan ngelihat di Google Classroom gitu kan, assignment tugasnya udah seabrek kayak gitu, udah tinggal 1 hari lagi gitu ya, dan makin malas aja ngerjainnya. Nah, hal-hal seperti itu, penyakit-penyakit suka menunda, ini yang nantinya justru akan berdampak kurang baik gitu kan di akhirnya. Kita juga perlu tahu bahwa ternyata sifat-sifat kita itu kita sadari dulu itu adalah suatu hal yang kurang baik, teman-teman, karena itu akan memberikan dampak yang menjadi tidak baik juga di akhir kayak gitu. So, gimana sih cara untuk menghadapinya? Yang pertama, kenali dulu apa sih penyebab dari Teh Radia tadi enggan gitu untuk melakukan aktivitas-aktivitas ini tadi, ketika misalkan contohnya karena kebiasaan menunda-nunda atau prokrastinasi, yang berarti kita harus melepaskan dulu emosi negatif yang ada di diri kita untuk tidak memikirkan hal-hal tersebut. Misalkan, aduh nanti sama aja kalau misalkan ngerjain juga pada akhirnya tetap kelewat batas waktunya kayak gitu untuk untuk mengerjakan untuk mengembalikan tugasnya tepat waktu kayak gitu. Nah, perasaan-perasaan tersebut itu harus dihilangkan, dan distraksi-distraksi sosial media itu juga perlu dihilangkan sehingga kita bisa fokus kayak gitu. Jadi kita kenali dulu apa yang menjadi masalah dari diri kita dan temukan solusinya, salah satunya tadi dengan menghilangkan perasaan-perasaan takut itu hanya sebuah ilusi, dihilangkan terlebih dahulu, ditenangkan. So, selanjutnya kita bisa berpikir lebih jernih. Waktu yang kita punya tetap bisa kita maksimalkan kok pada akhirnya kayak gitu untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Itu contohnya kalau misalkan lagi ngerjain tugas ya, Kang Rohman ya, gitu. Oke, terima kasih banyak Kang Rizky atas jawabannya. Tadi telah disebutkan ya bahwa kita harus menyadari terlebih dahulu nih bahwa rasa tersebut ya, rasa malas tersebut adalah suatu hal yang kurang baik. Karena kalau kita nggak sadar, kita nggak akan tahu apa yang akan kita perbaiki. Lalu selanjutnya setelah kita menyadari, lalu kita analisis terlebih dahulu nih penyebabnya apa. Kalau kita udah tahu penyebabnya apa, tinggal kita cari solusi dari penyebab tersebut. Karena jangan sampai kita nyari solusi banyak A, B, C, D, F, G, H, tapi sebenarnya kita nggak tahu penyebabnya apa.
udah lama kita mengimplementasikan suatu solusi, banyak yang kita lakukan, tapi ternyata solusi tersebut ternyata tidak menyelesaikan permasalahan karena salah menganalisis penyebabnya. Oke, nah ini juga sudah banyak lagi nih pertanyaan yang masuk. Ini ada dari Zidan, dari UIN Antasari Banjarmasin. Pertanyaannya, di masa pandemi ini kan seringkali kita disibukkan dengan kegiatan work from home, study from home, dan juga hal-hal yang lain yang dijalankan di rumah aja. Dan tak jarang juga kita bermalas-malasan untuk beraktivitas. Akan tetapi, untuk sebuah produktivitas itu dimulai dari mana dan bagaimana caranya agar tetap konsisten, serta seberapa pentingkah support system di dalam mendukung produktivitas kita. Jadi ada 3 pertanyaan langsung ya, dimulai dari yang pertama itu bagaimana memulai produktivitas, yang kedua gimana caranya biar konsisten, dan yang ketiga ini seberapa penting sih support system dalam menunjang produktivitas kita. Bisa ditangkap ya Kang Rizky 3 pertanyaan tersebut, mangga untuk dijawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Zidan ya. Nah, ada 3 pertanyaan, mungkin aku jawab terlebih dahulu dari yang pertama. Untuk memulai produktivitas ini dimulai dari mana sih, Kang? Nah, untuk jawabannya di sini, yang pertama kita harus mengetahui dulu produktivitas itu apa sih? Jangan-jangan pemahaman kita mengenai produktivitas belum benar. Kemudian yang kedua, gimana sih caranya untuk mencapai state of gue produktif kayak gitu. Gimana sih caranya untuk mencapai hal kondisi tersebut kayak gitu. Kemudian kita juga harus mengenali karakteristik dari kita. Ini kita nih orangnya sejauh ini sudah produktif atau belum sih? Tadi kalau yang aku sampaikan bisa menggunakan journaling terlebih dahulu. Selama 24 jam kita sudah melakukan apa aja, prime time kita di jam berapa aja kayak gitu. Itu yang perlu diketahui. Jadi pemahaman dan juga pengetahuan kita sangat mendukung sekali untuk kita bisa bertindak produktif kayak gitu. So, pahami dulu dan juga ketahui dulu apa sih produktif dan gimana caranya untuk mencapai hal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita udah tahu gimana sih caranya untuk mencapai hal tersebut, kita kan harus mengetahui kan kalau how to-nya mencapai hal tersebut itu seperti apa. Nah, tadi yang disampaikan gimana sih agar tetap konsisten gitu ya. Di sini mungkin aku punya rekomendasi buku nih yang tepat untuk Kang Zidan. Ada yang namanya Atomic Habit, itu bukunya sangat recommended banget untuk Kang Zidan. Di sana salah satunya adalah digambarkan penyebab dulu. Kenapa sih kita tidak ataupun sulit untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik ini secara konsisten kayak gitu. Salah satunya adalah pertama dari keyakinan diri kita dulu. Sebenarnya ketika kita pengen produktif tapi ternyata kita sudah melabeli diri kita sendiri sebagai seorang yang pemalas ataupun seorang yang penunda-nunda, ini menjadi suatu hal yang sangat sulit ketika kita ingin mencoba merubah kebiasaan tersebut kayak gitu. Karena labeling ataupun keyakinan ataupun mindset kita itu sangat membentuk perilaku yang akan kita lakukan kayak gitu. So, yang pertama ubah terlebih dahulu keyakinan yang salah dari diri kita, kemudian ketika kita sudah berangsur-angsur memilih untuk tidak meyakini hal tersebut, kita juga perlu membuat strategi. Strategi apa yang bisa dilakukan? Yang pertama kita tadi membuat journaling terlebih dahulu 24 jam apa saja yang kita lakukan, sudah produktif atau belum, dan gimana cara untuk bisa produktif dilihat dari 24 jam yang telah kita buat tadi. Kemudian jangan lupa ketika kita sudah melakukan listing ya, misalkan di malam hari, aku mau listing apa yang akan aku lakukan esok hari, ini kita perlu untuk sebagai pemula ya, awal-awal kita perlu melakukan reward-reward kecil ketika kita telah menyelesaikan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, sehingga kita pun terdorong untuk melakukan hal yang serupa di kemudian hari kayak gitu. Jangan lupa untuk memberikan afeksi juga untuk diri sendiri sehingga kita pun merasa tertrigger dan tergerak. Nah, kurang lebih seperti itu untuk sarannya gimana supaya konsisten. Kemudian yang ketiga, seberapa penting sih support system di dalam mendukung produktivitas kita. Nah, aku sendiri termasuk orang yang sangat-sangat setuju, sangat-sangat sepakat sekali bahwa support system itu sangat mendukung keproduktivitasan aku kayak gitu ya. Karena dalam misalkan nih aku pengen strict tiap malam harus menulis 5 kata kebaikan yang sudah aku lakukan hari ini agar aku merasa bersyukur kayak gitu. Nah,
biasanya akan lebih mudah juga nih kalau misalkan kita punya friend, punya circle yang memang mengingatkan untuk kita tetap bersyukur di malam hari kayak gitu setelah melakukan berbagai aktivitas. Ini akan menjadi hal yang jauh lebih mudah untuk dilaksanakan dan konsisten ya ketika kita punya support system tersebut kayak gitu. Dan support system ini juga bebas teman-teman dari mana aja, bisa dari circle terdekat, keluarga, atau bahkan dari mentor juga itu sangat membantu kita untuk tetap konsisten menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik. Kurang lebih seperti itu untuk menjawab pertanyaan dari Kang Zidan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Rizky atas jawabannya. Ini sebetulnya banyak banget nih yang bertanya, cuman mungkin aku batasin kali ya Kang Rizky ya untuk pertanyaannya. Aku kasih kesempatan 3 pertanyaan lagi. Ini ada yang bertanya dari Lina Kristianti dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pertanyaannya, dengan adanya pandemi ini, semangat produktif kaum pemuda mulai luntur. Nah, bagaimana cara kita untuk mencoba mengajak dan menanamkan jiwa produktif tersebut dalam diri pemuda Indonesia agar mereka kembali bersemangat menjalani hari-hari dengan penuh semangat dan gairah kaum muda Indonesia seperti sebelum adanya pandemi ini. Jadi lebih ke bagaimana nih caranya untuk mengajak gitu kan. Kalau tadi lebih ke bertanyanya untuk diri sendiri, nah ini bagaimana caranya untuk mengajak orang lain nih untuk menumbuhkan jiwa-jiwa produktif agar tidak malas di masa pandemi seperti ini. Enggak Kang Rizky untuk dijawab. Oke. Ini berarti kalau bisa aku tangkap gimana sih output-nya agar orang lain juga bisa mengerjakan hal-hal yang produktif juga ya, kayak gitu. Nah, biasanya kalau kita udah melibatkan orang lain untuk mengajak supaya melakukan hal positif, ini akan jauh lebih mudah ketika yang mengajak pun juga sudah melakukan hal tersebut. Jadi, poin pertama adalah pastikan juga ketika kita mau mengajak, kita pun juga adalah termasuk orang-orang produktif kayak gitu. Misalkan ternyata nih aku sama Kang Rohman misalkan ya, aku kalau misalkan bangun tidur itu habis itu langsung tidur lagi misalkan kayak gitu. Nah, ini ketika aku ingin agar orang lain produktif habis tidur pagi habis bangun tidur itu langsung bisa mengerjakan beberapa hal tertentu, misalkan olahraga. Jadi harus menjadi orang yang pertama dulu melakukan hal tersebut sehingga orang pun tahu, oh emang orang yang memberikan ajakan ini adalah orang yang telah melaksanakan hal tersebut sebelumnya kayak gitu. Jadi ada poin influence kita yang orang tuh akan lebih mudah tergerak gitu ketika kita melaksanakannya. Gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, so pasti kita juga harus paham dulu dan juga tahu dulu apa sih produktivitas dan juga gimana cara untuk mencapai produktivitas, dan mungkin lebih ke manfaatnya ya. Apa sih manfaat dari produktivitas sehingga orang-orang tuh kayak, oh iya ya ternyata dengan produktif itu aku bisa mencapai lebih banyak hal yang di sebelum-sebelumnya ternyata aku menilai diri aku tuh orang yang nggak bisa achieve menjadi juara lomba, aku nggak bisa achieve menjadi organisatoris sambil akademis yang banyak gitu kan, seimbang gitu work life balance-nya, tapi ternyata manfaatnya itu udah ada contohnya loh kayak gitu, udah ada banyak contohnya orang-orang di sana yang hebat luar biasa dengan melakukan dengan menerapkan produktivitas ini tiap harinya, mereka menjadi orang-orang yang bertumbuh, mereka menjadi orang-orang yang keren kayak gitu. Itu salah satu mungkin ya contoh untuk bisa mengajak orang-orang lain juga melakukan produktivitas kayak gitu. Karena aku sepakat betul kita sebagai tadi ya peran pemuda adalah agent of change. Mungkin sebelum kita mengubah hal yang besar, kita perlu untuk mengubah hal-hal atau kebiasaan buruk dari diri kita ataupun juga orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Kang Rizky atas jawabannya. Jadi untuk teman-teman nih, untuk nge-influence ataupun ngajak orang lain agar tetap senantiasa produktif, khususnya di masa pandemi COVID-19, salah satu cara yang paling penting adalah bagaimana cara kita tuh memberikan contoh ya, untuk memberikan contoh yang positif dan baik kepada rekan-rekan yang kita ajak. Karena tentunya sebaik-baiknya mengingatkan adalah sebaik-baiknya kita yang mengimplementasikan.
Sehingga proses mengingatkan pun mereka akan memiliki role model nih untuk dicontoh. Dan kita sebagai yang mengingatkan seharusnya menjadi role model tersebut. Nah, lalu ini ada pertanyaan lagi yang masuk, yaitu dari Sasna Ataya Pajarani. Ini dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Kang Rizky. Deket ya dengan kita ini di Unpad. Kak, di masa pandemi dan PPKM ini pastinya banyak waktu luang yang emang banyak gak keisi. Cuman biasanya main HP, media sosial, game online, dan lain-lain. Tapi gimana caranya biar bisa meluangkan waktu dengan hal yang berguna, seperti mengikuti les gratis bersertifikat, atau webinar. Atau mungkin kakak punya saran bagaimana meluangkan waktu di masa pandemi ini agar tetap bisa produktif. Nah, mungkin tadi sebenarnya udah dijelaskan ya saran aktivitas dan juga bagaimana caranya meluangkan waktu. Tapi bisa dijelaskan lebih lagi mungkin Kang Rizky nih, karena masih ada teman-teman kita yang bertanya. Karena luar biasa, pastinya banyak orang banget yang pengen tetap produktif di masa pandemi, apalagi ngelihat aktivitas Kang Rizky ya sebagai Ketua BEM Kema Unpad, terus juga tadi berprestasi dalam menjuarai perlombaan. Tentunya ini adalah hal yang luar biasa, dan tentunya teman-teman ingin tahu nih tips and triknya itu seperti apa sih menjadi sosok Kang Rizky yang sangat luar biasa produktif ini. Nah, mungkin mangga Kang Rizky untuk dijawab. Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Teh Sasna. Pertama, aku hargai terlebih dahulu. Artinya dari Teh Sasna ada kemauan nih dan menyadari bahwa kebiasaan-kebiasaan tadi yang dilakukan di masa pandemi ternyata bukan hal yang baik, gitu, bukan hal yang produktif. Yang pertama, kita harus sadar dulu kalau misalkan kita adalah mungkin belum menjadi orang yang produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kita bicara tentang gimana sih caranya untuk bisa menjadi produktif, salah satunya dengan tadi meluangkan waktu untuk hal-hal yang positif, dan juga saran untuk bisa meluangkan waktu kayak gitu ya. Nah, sebenarnya nggak yang gimana-gimana ya teman-teman. Tadi balik lagi apa yang udah aku sampaikan. Jadi kita perlu ada kemauan dulu nih. Kita udah ada kemauan kan, itu tadi udah bagus. Tapi selanjutnya adalah ya kita perlu menganalisis dulu diri kita kayak gitu. Yang tadi aku sarankan membuat listing 24 jam apa kegiatan-kegiatan kita, sehingga ternyata dengan 24 jam tersebut bukan waktu kita yang terbatas kok, tapi ternyata kemampuan kita aja untuk mengisi dan memaksimalkan waktu yang kurang baik kayak gitu. Jadi perlu di listing dulu nih 24 jam itu kita udah melakukan hal yang efektif atau belum sih kayak gitu. Udah melakukan dan memaksimalkan waktu ya khususnya kayak gitu. Jadi bisa jadi ada kemungkinan tadi. Nah, yang kedua, kemungkinan kedua nih kita benar-benar yang sesibuk itu kan, sesibuk itu dan nggak ada waktu lagi. Nah, itu berarti tadi dimainkan di skala prioritas, mana sih yang mendesak dan juga penting itu yang didahulukan kayak gitu. Jadi kita perlu bedakan ya, ketika memang waktu kita setelah kita listing 24 jam tadi, memang ternyata masih banyak kok waktu-waktu luang, dan mana yang ketika kita sudah listing itu ternyata memang waktu kita sedikit kayak gitu. Nah, kondisinya misalkan yang aku lihat tadi ternyata banyak waktu luang ya, berarti ya tinggal ada kemauan dari kita untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan kurang baik tersebut kayak gitu. Mungkin nggak harus langsung sesuai ataupun strict dengan yang apa ya, misalkan dari jam 7 sampai jam 10 ini biasanya di liburan ya, di waktu liburan aku isi dengan nonton series kayak gitu. Nah, mungkin sekarang kita juga perlu menargetkan nggak yang langsung jam 7 sampai jam 10 belajar atau menonton kelas-kelas webinar yang substantif kayak gitu. Nggak langsung yang sedrastis itu nggak apa-apa kok kayak gitu. Tapi misalkan oke, kita turunin nih waktunya jadi 3 jam, misalkan 3 jam untuk nonton series, 3 jam untuk hal-hal yang positif. Nggak apa-apa, dimulai dari sedikit terlebih dahulu, tapi ketika kita udah bisa konsisten, nanti kita tingkatkan secara bertahap. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kang Rizky atas jawabannya. Jadi kita mulai dari hal yang kecil terlebih dahulu nih, baru kita memulai suatu hal yang besar. Jadi nggak apa-apa untuk kita mulai sedikit demi sedikit. Jangan yang maunya itu, yang awalnya kita nonton series itu 7 jam, tapi kita kayak, oh yaudah, kita mau langsung 7 jam itu kita gunakan untuk belajar. Pasti akan terasa lebih sulit, dan akan terasa lebih capek, dan kita mungkin akan merasa terpaksa dalam menjalankannya. Dan sesuatu hal yang dipaksa ini kan bukan suatu hal yang baik ya. Jadi memang harus mulai bertahap, dan juga kitanya juga harus mau berproses, karena
kalau misalkan kitanya nggak mau berproses, ya tahapnya nggak akan naik-naik gitu kan. Maka dari itu dimulai dari hal yang kecil untuk menciptakan suatu hal yang lebih besar. Nah ini lanjut ada pertanyaan yang terakhir. Kalau tadi kita dengarkan dari sekolah tinggi, terus juga ada ini ya dari UIN. Nah ini ada pertanyaan dari Poltekkes Kemenkes Semarang atas nama Ayu Wulan N yang bertanya, dengan adanya peningkatan produktivitas work from home dan belajar dari rumah, itu bisa menjadikan stres terhadap diri sendiri. Bagaimana cara mengatasinya agar kita tetap bisa menjalankan work from home dan juga belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19 tanpa adanya rasa bosan dan stres? Nah, itu Kang Rizky untuk pertanyaannya. Silahkan untuk dijawab. Oke, baik. Terima kasih Teh Ayu ya dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Tadi pertanyaan adalah mengenai rasa bosan dan stres di masa pandemi ya. Nah, mungkin secara mindset-nya nggak jauh beda dengan apa yang tadi sempat aku singgung. Kita kenali dulu nih penyebab kita merasa bosan dan juga stres kayak gitu ya. Karena kalau aku lihat kan sebenarnya tipe orang tuh beda-beda ya. Ada yang mungkin orangnya introvert kayak gitu, dengan adanya pandemi justru mereka sangat bahagia kayak gitu kan, nggak yang harus melepaskan banyak energi untuk ketemu dengan orang lain kayak gitu. Nah, karena tiap orang memiliki rasa bosan dan stres yang beda-beda, kita juga harus mengukur diri dan mengetahui posisi kita itu di mana kayak gitu. So, kenali dulu kenapa sih kita merasa bosan dan juga stres. Umumnya rasa bosan dan juga stres di masa pandemi ini ya karena kita yang biasanya bisa berinteraksi dengan orang lain, kemudian kegiatan-kegiatan yang menimbulkan lebih banyak variasi ya. Kita kan keluar, menghirup udara, menonton berbagai macam fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, dan sekarang kita harus berdiam di rumah. Nah, itu mungkin yang jadi salah satu penyebab kita merasa diam di kotak gitu ya, di suatu kotak yang menyebabkan rasa bosan kita meningkat kayak gitu. Nah, kemudian gimana sih caranya sehingga kita bisa terlepas nih atau mungkin mengurangi ya rasa bosan dan juga stresnya. Nah, mungkin aku ada salah satu tipsnya. Yang pertama, kita ketika udah jenuh banget nih, udah 2 minggu, misalkan ini kan masa PPKM ya, kurang lebih 3 minggu di PPKM ini ngerasa bosen, ya berarti kita coba alihin pada hal-hal yang ini suatu kebiasaan baru di hidup kita gitu. Jadi misalkan usahakan pada saat pagi kita nggak langsung tidur, tapi misalkan melakukan gerakan-gerakan aerobik ataupun misalkan Zumba gitu ya. Sekarang tuh kan banyak nih Zumba virtual ya teman-teman. Bisa juga dicoba gitu kan untuk selagi menghilangkan stres dan penat, ini juga bisa meningkatkan fokus dan ketajaman kita dalam berpikir kayak gitu. Jadi salah satu caranya adalah dengan olahraga misalkan yang pertama. Yang kedua, kita coba temukan hobi baru kayak gitu yang bisa dilakukan di dalam rumah. Contohnya apa? Misalkan menanam sayur kayak gitu kan. Ini ada salah satu kebiasaan di tetangga aku juga, mereka di masa pandemi jadi banyak menanam tanaman-tanaman sayuran kayak gitu. Itu bermanfaat juga kan buat di satu sisi mengurangi pendapatan nih karena berhemat gitu ya dari kita menanam. Yang kedua adalah kita punya aktivitas baru yang merangsang kita nggak melakukan aktivitas-aktivitas yang monoton kayak gitu, tapi kita misalkan memegang tanah, kita melakukan aktivitas yang membuat berkeringat, itu kan juga suatu hal yang menjadi apa ya, di luar dari kebiasaan kita umumnya kayak gitu, di luar rutinitas biasanya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, stay positif. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ini kita alami bersama ya di masa pandemi, semua orang tentu memiliki beban dan juga memiliki kadar yang berbeda-beda gitu kan, yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga punya kendali nih terhadap diri kita sendiri untuk bisa stay positif. Gimana sih kita memberikan perspektif yang berbeda terhadap suatu hal yang bisa dibilang negatif kayak gitu. Kita mengubah energi negatif tersebut menjadi suatu energi positif dengan mindset kita sendiri. Kayak gitu. Kurang lebih dengan kita stay positif, itu juga akan mengurangi tingkat stres kita. Nah, kurang lebih tiga tips itu sih yang bisa aku sarankan agar kita terhindar ya, atau mengurangi rasa bosan dan juga stres di masa pandemi sekarang. Begitu Kang Rohman.
Oke, baik. Hatur nuhun Kang Rizky atas jawabannya yang sangat luar biasa. Jadi tadi ada beberapa tips yang tadi disampaikan, dimulai dari kita harus mengenali terlebih dahulu penyebab kita stres itu apa, penyebab kita bosan itu apa, lalu dilanjut lagi kita dengan mengerjakan sesuatu hal yang tidak itu-itu aja, jadi agar aktivitas yang dijalankan ini tidak monoton. Seperti yang tadi telah disebutkan, ini ada yang misalkan menanam sayuran, menanam tumbuhan, dan lain sebagainya, serta aktivitas-aktivitas kecil lainnya yang bisa dilaksanakan, bangun pagi, olahraga, dan juga banyak hal yang lainnya. Karena ketika aktivitas yang kita jalankan ini tidak monoton, ini akan lebih mudah nih bagi kita ini merasa tidak bosan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Oke, Kang Rizky, mungkin untuk pertanyaannya dicukupkan, meskipun masih ada beberapa peserta nih yang menanyakan, mungkin di lain kesempatan nih kita akan jawab pertanyaannya, namun berhubung waktu, jadi pertanyaannya dicukupkan terlebih dahulu. Nah, mungkin sebelum kita akhiri untuk kegiatan webinar hari ini, mangga Kang Rizky untuk menyampaikan closing statement-nya terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, teman-teman, akhirnya bicara tentang produktivitas itu bicara tentang satu, kita mengetahui, kemudian yang kedua adalah bicara tentang kemauan untuk mengeksekusi. Jadi percuma aja apa yang teman-teman dengar pada saat hari ini tapi tidak diimplementasikan, itu akan menjadi suatu kesia-siaan. So, jangan berhenti di sini aja, jangan berhenti dengan kita mengetahui gimana untuk menjadi orang produktif, tapi juga mengeksekusi berbagai saran-saran yang tadi telah diberikan. Mungkin kalau dari aku itu aja, Kang Rohman. Semoga teman-teman semua di rumah ataupun di manapun teman-teman berada bisa sehat selalu. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan juga meningkatkan pola hidup yang sehat agar bisa tetap survive di masa pandemi. Kurang lebih seperti itu, Kang Rohman. Oke, baik. Hatur nuhun Kang Rizky atas closing statement yang sangat luar biasa ya, dan sangat menginspirasi kita semua agar senantiasa produktif di masa pandemi COVID-19. Tadi telah disampaikan oleh Kang Rizky bahwa hari ini kita melaksanakan webinar, banyaknya itu teori yang disampaikan, pengalaman yang akhirnya diceritakan. Namun tidak hanya cukup jikalau apa yang kita dapatkan hari ini bercokol di kepala kita saja, tapi alangkah lebih baiknya apa yang kita dapatkan hari ini bisa mulai untuk diimplementasikan, diusahakan, sehingga itu menjadi sebuah pembiasaan. Yang mana ketika kita udah punya kebiasaan dan habit yang bagus, ini akan menjadi suatu hal yang sangat luar biasa untuk menciptakan perubahan di masa yang akan datang. Oke, aku haturkan terima kasih banyak kepada Kang Rizky Maulana Muhammad di sela-sela kesibukannya sebagai organisator di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pajajaran, dan juga tadi ya dengan segala aktivitas perskripsian dan juga perlombaan-perlombaan yang diikuti masih tetap menyempatkan hadir untuk berbagi inspirasi di malam hari ini kepada teman-teman starno.idn. Tentunya ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa kita kedatangan tamu yang sangat hebat ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga nih atas antusiasmenya kepada seluruh peserta yang telah memberikan pertanyaan, yang telah menanggapi dan juga telah memberikan saran dan kritik serta masukan dalam kegiatan webinar hari ini. Mungkin itu aja dari saya, Kang Rizky Maulana Muhammad. Untuk sertifikat nanti akan dikirimkan melalui email kepada Kang Rizky dan juga pemberitahuan informasi kepada teman-teman peserta yang hadir pada webinar hari ini. Dipersilakan untuk mengisi form evaluasi sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat yang akan dibagikan di esok hari pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat di kolom komentar untuk tautan form evaluasinya. Jadi mangga teman-teman untuk mengisi form evaluasi yang terlebih dahulu esok hari, karena itu yang akan menjadi database kami ketika memberikan sertifikat yang akan dikirimkan ke email masing-masing yang dituliskan di form evaluasinya. Nah, mungkin itu aja. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai MC yang memandu jalannya diskusi pada hari ini memohon maaf karena pasti banyak kesalahan dalam memandu jalannya diskusi, baik itu kesalahan kata maupun perilaku. Semoga segala hal yang kita jalankan hari ini menjadi pahala bagi kita semua dan menjadi kebermanfaatan bagi orang banyak.
Jangan lupa ilmunya diimplementasikan dan dibagikan seluas-luasnya, karena ilmu ini tidak hanya cukup di kamu aja, tapi ini bagaimana bisa tersebar di seluruh lingkungan kamu, bahkan seluruh penjuru Indonesia. Jadi bisa juga ditekan tombol share-nya nih ke teman-teman di grupnya agar tetap bisa menonton, karena ini sengaja disimpan di YouTube agar bisa ditonton oleh berbagai macam orang, sehingga Kang Rizky Maulana Muhammad ini bisa berbagi inspirasi tidak hanya bagi peserta yang hari ini hadir, tapi juga bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat, seluruh mahasiswa di penjuru Indonesia. Nah, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Salam starno.idn. Mari mulai dari sekarang untuk tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah. See you di webinar selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Kang Rohman.